Gimana nih kabarnya kalau Saina? Saya sehat, gimana kalau saya nih? Oh, saya juga sehat dong. Gimana nih kalau adik-adik? Mudah-mudahan adik-adik juga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan meskipun adik-adik di rumah, tapi adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu online ini ya adik-adik. Kita mau memasuki lagu pertama. Selamat pagi Bapak. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami dapat diberi kesempatan untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu lagi. Ya Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang sedang di rumah ini, kiranya Engkau beri kehausan akan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong kiranya Engkau juga pimpin ibadah sekolah minggu online ini agar kiranya dapat berjalan sesuai dengan rencana saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Harusnya masih semangat dong adik-adik. Nah, masih pada ingat kan mas sekolah minggu kita? Masih kan? Nah, masih dong. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian mas sekolah minggu. Tepuk tangan ya adik-adik, sambil tepuk tangan kita memuji nama Tuhan. Masih semangat lagi, puji Tuhan adik-adik. Masih dong, harusnya masih ada semangat karena ini juga masih kami kan Ustaz. Iya Ustaz. Nah, Masih gimana nih adik-adik? Kita udah nggak ketemu nih. Masih ingat gak nih lagu tema kita? masih dong harusnya. Iya dong. Ada yang tahu nggak kira-kira apa nih?
Apa nih? Nah, benar pelangi Kristus. Ya. Adik-adik, mari adik-adik kita tetap bangkit berdiri, kita menaikkan pujian pelangi Kristus. Karena kita juga menaikkan pujiannya dengan memakai gerakan. Gimana nih adik-adik? Setelah nyanyi pelangi Kristus, harusnya tambah semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Betul sekali itu lo seingat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman kita bagi pagi ini. Firman
Adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan cerita Alkitab, kita berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa arti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa semuanya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa ya, ikuti Lose berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh memberikan kesempatan untuk kami bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini ceritanya masih tentang bagaimana Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bangkit, lalu Dia hidup selamanya. Nah, minggu yang lalu adik-adik kita masih ingat kan ceritanya, waktu itu ada seorang yang namanya Maria Magdalena. Dia mau datang ke kubur Yesus, berharap dia bisa bertemu dengan mayat Tuhan Yesus. Tapi waktu itu ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi tadinya Maria Magdalenanya nangis, sedih karena Tuhannya sudah mati di atas kayu salib. Tapi setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena menjadi sukacita sekali. Ya, menjadi senang, gembira adik-adik. Lalu pergi menyampaikan ke murid-murid yang lain. Nah, hari ini Lose mau melanjutkan ceritanya dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya 19 sampai ayat 31. Adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitabnya juga ya, dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, nanti Lose akan bacakan beberapa ayatnya supaya adik-adik juga bisa menyimaknya ya, Alkitabnya masing-masing. Lose bacakan dulu ayatnya 19 sampai 23. Yuk kita simak Alkitabnya ya. Adik-adik yang di rumah juga bisa ikut membaca. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dulu. Lose bacakan, adik-adik menyimak, bisa mengikuti juga membacanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini diingat-ingat ya, Yesusku hidup. Kita lihat dari Alkitab yang kita baca, waktu itu adik-adik, murid-murid sedang berkumpul ya. Malam-malam mereka berkumpul di satu tempat. Nah, adik-adik yang dikatakan Alkitab di sini, waktu mereka berkumpul di suatu tempat, mereka mengunci pintu-pintunya. Jadi mereka kumpul di satu tempat, pintu-pintunya semua dikunci. Ya, Alkitab katakan mereka, murid-murid Yesus, berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa ya adik-adik ya? Kok mereka mengunci pintunya? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan ternyata mereka ini takut adik-adik. Takut kepada orang-orang Yahudi. Loh, kenapa ya? Adik-adik pernah takut gak sih? Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, murid-murid waktu itu takut sama orang-orang Yahudi. Jadi waktu mereka berkumpul di suatu tempat, mereka kunci pintu-pintunya supaya kalau mereka sedang berkumpul waktu itu tidak ada orang Yahudi yang masuk adik-adik.
Kenapa sih sampai mereka takut ya sama orang Yahudi? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ingat ya ceritanya, waktu itu kan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, disitulah orang-orang Yahudi begitu jahat, kejam adik-adik. Jadi kalau mereka mendapati murid-murid Tuhan Yesus, pasti juga murid-murid Tuhan Yesus akan ditangkap, juga akan dihukum, akan disiksa, karena mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, murid-murid pada waktu itu takut sama orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka kunci pintu-pintunya, berharap orang-orang Yahudi tidak mendatangi mereka. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dalam ketakutan, ya dalam keadaan putus asa, sedih. Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Mereka sedih sekali, putus asa. Kenapa ya? Tuhan yang selama ini mereka ikuti, Tuhan Yesus, guru mereka, sudah mati di atas kayu salib. Mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah berkata juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Alkitab catat waktu itu murid-murid takut, murid-murid sedih. Aduh, Tuhanku sudah mati di atas kayu salib. Mereka sedih adik-adik, mereka bukan hanya sedih, tadi Lose juga katakan mereka takut ya. Takut sama orang-orang Yahudi yang bisa saja menangkap mereka, bisa saja juga menghukum mereka karena mereka kedapatan sebagai murid Tuhan. Ingat adik-adik, waktu Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus ya. Karena ada orang-orang yang mengenali Petrus, tapi Petrus bilang, "Oh, saya tidak kenal Tuhan Yesus." Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, situasinya seperti itu waktu itu. Jadi mereka takut kalau ketahuan sebagai murid Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus mengerti ketakutan murid-murid. Tuhan Yesus mengerti bagaimana ketakutan murid-murid pada waktu itu. Tetapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid terus di dalam ketakutan. Nah, di sini Lose katakan di dalam bagian Alkitab, Lose bacakan adik-adik, pada waktu itu, ayat yang ke-19, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Loh, adik-adik, tadi kan pintu-pintunya terkunci ya. Kok bisa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-murid? Kok bisa Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah murid-murid ya? Nah, inilah adik-adik yang kasih dalam Tuhan yang Lose mau katakan. Alkitab memberitahukan sama kita bahwa Tuhan Yesus itu mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memberikan ketenangan sama murid-murid. Juga untuk memberikan kepastian adik-adik bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit ya, bukan seperti omongan orang waktu itu bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Tidak adik-adik, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita katakan Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah murid-murid. Wah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tadinya murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu takut. Murid-murid pada waktu itu sedih. Murid-murid pada waktu itu putus asa. Tapi kita lihat adik-adik, hari ini Alkitab memberitahu sama kita, setelah Yesus datang berdiri di tengah-tengah murid-murid, apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid dikatakan bersukacita ya. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tadi mereka sedih, mereka takut sama orang Yahudi. Mereka sedih karena sudah ditinggal Tuhan Yesus. Tetapi sekarang waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, wah, adik-adik, murid-murid tidak lagi sedih, murid-murid tidak lagi takut, tidak lagi putus asa. Tapi apa adik-adik? Murid-murid dikatakan bersukacita. Nah, ini ya. Wah, mereka bersukacita, mereka senang adik-adik, mereka gembira sekali karena mereka percaya dan melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit.
Nah, adik-adik, mereka senang sekali adik-adik. Mereka gembira, mereka bersukacita karena melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dari 12 murid yang ada di situ, ada satu orang yang waktu itu tidak berkumpul bersama adik-adik, namanya Thomas. Yuk kita baca lanjutannya ya, ayat Alkitabnya. Ayatnya 24 sampai 31. Lose bacakan, adik-adik di rumah juga bisa menyimak, atau yang sudah bisa membaca juga ikut membaca ya. Ayat 24 sampai ayat yang ke 29 dan juga dilanjutkan 30 dan 31. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika murid-murid yang lain itu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 30 dan 31 lo selanjutkan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu yang kali pertama Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah murid-murid, itu murid-murid yang ada di situ sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tapi ada satu yang tidak ikut berkumpul adik-adik, tadi namanya siapa? Thomas, atau disebut juga Didimus. Nah, murid-murid tadi yang sudah melihat Yesus datang, hadir di tengah-tengah mereka, mereka berkata, "Oh, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup." Tapi Thomas belum mau percaya adik-adik. Padahal murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan, kami sudah melihat Tuhan Yesus." Tapi Thomas berkata, "Saya belum mau percaya." Kalau belum, apa di situ? Mencucukkan ya tangan jariku ke dalam bekas paku dan melihat bekas paku pada tangannya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Thomas di sini awalnya belum percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi di sini adik-adik kita melihat ya, sekali lagi Tuhan Yesus datang pada waktu mereka berkumpul kembali, waktu 8 hari sesudah perkumpulan yang pertama. Sekarang mereka berkumpul lagi. Dan di situ ada Thomas adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata yang sama, "Damai sejahtera juga bagi kamu." Nah, itu adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu akhirnya membuat Thomas melihat Tuhan Yesus. Thomas kemudian apa? Disuruh Tuhan Yesus untuk menaruh jarinya di tangan Tuhan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, disitulah Thomas percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus dan bekas tusukan tombak pada lambung Tuhan Yesus, tetapi Alkitab mau mengajak kita untuk tetap percaya. Maka itu ayat 29 dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias,
anak Allah yang sudah bangkit dan sudah hidup selama-lamanya. Supaya kita boleh terus beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini adik-adik takut ya. Lose tidak tahu takutnya karena apa. Tapi adik-adik, Lose mau katakan, kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang hidup, yang beserta dengan kita selama-lamanya. Maka kita tidak lagi terus sendirian, tapi ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi tadinya seperti murid-murid takut ya, takut, dia sedih, tetapi murid-murid akhirnya sukacita, akhirnya gembira karena melihat Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mungkin barangkali adik-adik waktu mengalami apa dalam kehidupan adik-adik merasa takut ya. Sekarang ini ada virus COVID-19 juga adik-adik mungkin takut ya. Tapi kita harus ingat adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang hidup ya, yang sudah beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita harus tetap waspada, menjaga diri kita supaya tidak sering-sering keluar rumah. Tapi kita tidak boleh takut karena virus, tapi kita percaya punya Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, yang sudah bangkit, yang hidup selama-lamanya dan beserta dengan kita. Mungkin juga kita takut ada apa ya, kita mungkin Lose kasih contoh. Mungkin adik-adik takut, wah kalau saya ikut Tuhan Yesus nanti diejek, aduh nanti seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka bisa dikejar-kejar. Wah, saya juga takut kalau mau jadi pengikut Kristus. Nah, adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kita harus semakin percaya sama Tuhan Yesus. Atau adik-adik yang sudah mulai melayani, aduh takut melayani, dan mau pelayanan. Justru harusnya semakin semangat, semakin berani untuk mengikut Tuhan Yesus dan semakin setia mengikut Dia. Adik-adik, ketakutan apapun di dalam hidup adik-adik, Lose mau katakan lewat firman Tuhan hari ini, supaya kita boleh berharap sama Tuhan Yesus, percaya terus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan, Tuhan Yesus akan memberikan ketenangan. Seperti Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan ketenangan kepada murid-murid pada waktu itu yang sedang takut, demikian sama halnya dengan kita hari ini, Lose dan juga adik-adik, Tuhan berikan ketenangan walaupun kita sedang takut, karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, ingat ya, kita punya Tuhan yang hidup dan yang sudah bangkit. Jadi tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut dalam kehidupan ini, asalkan kita berserah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Lose mau ajarkan ayat hafalan hari ini. Di ayat hafalannya itu di ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayatnya ke-29. Adik-adik yang sudah bisa menghafal kalimat lebih panjang, itu bisa mulai dari, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, di situ ya adik-adik ya, kalau yang masih belum bisa menghafal kalimat yang panjang, bisa mulai menghafal yang kalimat belakangnya itu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya adik-adik, kalau sudah bisa, nanti adik-adik hafalkan ayat ini, Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, sekali lagi ya, kita baca dulu. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik sudah mulai hafal? Kalau sudah mulai hafal, adik-adik bisa tutup Alkitabnya untuk dihafal, sungguh-sungguh direnungkan ayat ini, bisa menguatkan kita untuk kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat peristiwa waktu murid-murid saksikan pada waktu itu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi ya, kalau sudah mulai hafal, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Nah, adik-adik ini ayat hafalannya, kiranya adik-adik juga walaupun dari rumah tetap bisa menghafalkan ayat ini, bisa mengingat ayat ini, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan di waktu kita takut, di waktu kita sedih. Tuhan memberkati adik-adik semua, kiranya adik-adik boleh terus menjaga kesehatan, juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kita mengakhiri akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberitahukan kepada kami lewat firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami dengarkan. Untuk kami boleh semakin yakin kami punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang juga hidup menyertai kami selama-lamanya. Sehingga kami tidak lagi takut karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami sekalian, juga kami berdoa saat ini untuk keadaan di bangsa-bangsa lain, juga di Indonesia. Tuhan yang kiranya mendengar doa kami, Tuhan memberikan pemulihan bagi kondisi saat ini. Tuhan yang kiranya juga menolong para dokter, perawat, suster, kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang juga menjaga mereka di dalam merawat orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan nih. Gimana adik-adik? Keren kan ceritanya? Keren gak nih Rosalina? Keren dong. Adik-adik juga percaya kan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Iya. Nah. Yuk, mari kita nyanyikan pujian respon kita. Percaya saja. Adik-adik jangan lupa ya, kita akan mengadakan acara sekolah minggu lagi minggu depan jam 10 pagi. Adik-adik bisa minta tolong mamanya atau papanya untuk lihat di channel YouTube GPMI Pekalongan. Tuh. Siap jam 10 ya adik-adik, jangan lupa. Ya, adik-adik, ini kita udah selesai nih kebaktiannya. Yuk, mari kita nyanyikan selesai sekolah minggu.